Ini dia sana. Slide-nya bergeser ya? Oh, monggo monggo. Siapa yang bisa ngerekam? Oh ya, oke. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, hari ini adalah pertemuan pertama di kelas saya. Materi kuliah akan berkutat tentang bagaimana penelitian dan bagaimana publikasi jurnal ilmiah. Kalau Bapak dan Ibu sekalian adalah dosen, mestinya Bapak dan Ibu sekalian punya account di Scopus. Minimal di Google Scholar, minimal. Tapi kalau Bapak pernah publikasi di jurnal Scopus, namanya insya Allah punya account di jurnal Scopus. Nah kemudian, kenapa harus melakukan penelitian yang dipublikasikan ke jurnal ilmiah? Nah jadi untuk dewasa ini, dunia itu mengakui hasil publikasi sehingga seseorang itu bisa masuk dalam kategori sebagai ilmuwan tingkat dunia. Nanti saya tunjukkan di bagian akhir, ada catatan tentang H-indeks seorang peneliti. Nah pertanyaannya, kenapa harus jurnal internasional? Lalu kedua, kenapa harus Scopus? Siapa dia? Kok ngatur-ngatur? Hah? Kayak kayak istri aja suka ngatur-ngatur. Lalu kemudian bagaimana cara melakukan publikasi? Ya kan publikasi ini kan mesti ada tata caranya dong, bukan asal tiba-tiba melakukan apa, bukan ya asal-asalan yang tidak ada aturan, tidak demikian. Bentar, saya lagi ngatur. Saya pakai dua layar soalnya. supaya supaya kelihatan mana ada makhluknya, mana ada. Oke. Kemudian makanya saya lihat ke kiri, saya kadang lihat ke sana. Karena kalau di rumah malah tiga layar. Sini, kiri, dan kanan. Enggak, yang di utama di laptop, di kanan extend yang pertama, yang di atas extend yang kedua. Jadi walaupun sedang bekerja, kadang sambil lihat YouTube. Oke, kita lanjutkan. Di dunia ini, bidang yang paling banyak publikasinya itu bidang kesehatan. Nah, di mana di slide kita bisa lihat ada bidang kesehatan yang 22,9%. Itu ada yang lebih gede, Pak, 43%. Itu campur-campur itu. Ya, termasuk religion masuk ke sana. Campur-campur itu. Nah, Tapi yang kalau kedua kesehatan, selain bidang pendidikan adalah bidang engineering. Bidang teknik itu beda parameter, beda variabel sudah bisa jadi jurnal baru. Misalnya ya, ada tekanan, tekanan. Yang neken siapa? Yang neken satu jari. Coba yang neken 5 jari, sudah beda jurnal. Karena dampaknya akan beda. Ini diganti, ada kemiringan. Nah, tekanannya ganti. Beda lagi temuannya. Jadi di bidang engineering itu membuat jurnal itu menjadi variabel, geser variabel jadinya beda. Nah, sama halnya juga dengan misalnya bidang social engineering. Social engineering misalnya ya, kita ingin mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran. Nah, biasanya parameter-parameternya itu adalah durasi belajar, kemampuan guru dalam menyampaikan materi, dan lain sebagainya. Nah, bisa juga kita melakukan penelitian yang tujuannya adalah untuk mencari metode pembelajaran yang efektif. Contoh, Finlandia, yang katanya pendidikan itu yang paling baik semuka bumi, sedunia. Belajarnya itu, belajar di kelas di Finlandia itu cuma 2 jam.
Cuma 2 jam. Tapi rata-rata anak SMA di Finlandia itu bisa 5 bahasa asing. Bisa bahasa mereka sendiri, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Perancis. Lah kita belajar dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore. Bahasa Indonesia aja acut kadut. Bahasa Inggris, thank you doang misalnya. Bahasa Arab, Masya Allah, Alhamdulillah, mamakna, itu aja yang bisa. Apa artinya? Itu yang terjadi. Sekolahnya sudah lama, tapi hasilnya nggak ada. Bandingkan dengan Finlandia yang sekolahnya cuma 2 jam. Lupa, kan mereka berangkat pagi, pulang sore juga. Nah, sisanya mereka boleh belajar di kantin, belajar di perpustakaan, belajar di lapangan, belajar di mana-mana tempat mereka bisa belajar. Bukti nyata, mereka mampu menguasai 5 bahasa, rata-rata mereka. Ya, jadi ada apa ya? Ya seperti anak kecil lah. Anak kecil tuh nggak ada kursusnya, tiba-tiba dia bisa bicara. Pasti ada metode khusus yang apa ya? Yang dengannya anak kecil itu bisa berbahasa dengan lancar. Karena apa? Tentang pembiasaan. Ibunya ngajarin, ayo deh ngomong Allah. Itu ada abi, abi. Nah, itu ada pembiasaan-pembiasaan. Udah jelas-jelas anaknya masih bayi 1 bulan. Disuruh ngomong abi. Yang nggak bisa. Mana sih mama ini? Belum bisa, tante. Ya tapi ibu itu ya gabut mungkin ya. Udah jelas-jelas anaknya cuma 1 bulan. Terus dipaksa-paksa. Ya begitu. Nah, metode ini bagaimana menerjemahkannya dalam pendidikan sehari-hari, lalu kemudian dirumuskan menjadi sebuah metode pembelajaran ya. Jangan sampai kita ini belajar tapi pagi, siang sampai menjelang maghrib tapi hasilnya nggak ada. Nah, di konten-konten TikTok itu kan sering kita kaget. Ada anak-anak SMA lalu ditanyain sama ada YouTuber. Mas sebutkan 1 nama kota di Eropa. Sebutkan 1 nama kota di Eropa. Itu anak-anak itu malah jawabnya begini. Garut, astagfirullahaladzim. Kota di Eropa, Garut. Apa yang Garut? Oh, saya salah ya. Apa ya? Tasikmalaya, nggak sih? Sama aja. Kok bisa separah ini pengetahuan umum mereka tentang geografi? Hah? Mereka nggak pernah lihat berita apa? Mereka nggak pernah baca-baca apa? Mungkin yang dilihat hanya TikTok, Instagram, sehingga pengetahuan mereka ini terbatas. Yang dilihat di TikTok pun ya yang joget-joget pargoy, yang dilihat di Instagram pun hal-hal yang mungkin tidak ada manfaatnya. Sehingga jadilah begitu. Kuliah sudah lama tapi tidak ada hasilnya. Nah, ini tugas kita Bang itu. Nah, kenapa Scopus? Scopus ini adalah wadah penyimpan apa namanya? Publisher terbesar di muka bumi. Ada Elsevier namanya. Ada Springer Nature, ada Taylor and Francis, ada Wiley Blackwell, ada Sig ini namanya. Walter Kluwer, IEEE, ada juga, ada Emerald. Emerald ini kadang jadi pertanyaan juga, kadang banyak sekali tulisan-tulisan yang diterbitkan di Emerald ini diragukan ke apa bukan keabsahannya, diragukan keilmiahannya. Ya, kadang kita coba ngetes, kirim nama penulis pertama Ajis Gagap, nama kedua Agnes Monica, nama ketiga kita coba lagi siapa misalnya Parto. Tahu-tahu diterima jurnalnya, ini kan agak lain. Wong kita sudah ngawur-ngawur, isinya juga ngawur-ngawur lah, kok diterima? Ternyata dia hanya target duit kita doang. Diterima. Selamat, jurnal Anda diterima. Segera bayar. $1.500. Wah, ya kalau yang bayar ada 1.000 orang, $1.500 ya sudah $1,5 juta dia dapat. Ya, yang ditarget cuma duitnya kita doang. Itu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang sudah pernah punya pengalaman menulis jurnal?
Bukan jurnal kelas, beda lagi tuh. Ada, Pak. Hmm. Kita ada di ISNU punya jurnal, ISNU Ponorogo, sama jurnal di Insuri Ponorogo. Hmm. Sudah terakreditasi, Pak? Sudah, Pak. Berapa? Berapa? Kalau itu belum paham, Pak. Hmm. Loh, ya, Sinta 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah lembaga akreditasi jurnal yang ada di Indonesia. Kalau luar negeri kan ada Q1, Q2 di Scopus itu ya. Q1, kuartil 1, kuartil 2 sampai kuartil 4. Kalau Sinta kan sampai 6. Ada kriterianya. Yang paling sulit kan S1, Sinta 1. Tapi biasanya Sinta 1 kalau dia jurnal terindeksasi Scopus, dia otomatis Sinta 1. Oke. Nah, sebenarnya bukan Scopus doang, banyak indeksasi itu. Cuman yang kebetulan yang diakui di Indonesia itu adalah Scopus. Ada Google Scholar, ada Thomson Reuters, ada Microsoft Research, ada dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran Indonesia. Ini selama 20 tahun, jumlah jurnal itu cuma sekian ini. ITB 10.000, UI 9.000, UB 2.900, 2.400, UAC sekian. Kita cek di Scopus. Cek di Scopus. Tunggu bentar ya. Saya coba lihat di Skop. Mana sih Scopus? Oh ini. Kita lihat di Scopus. Aduh, mana sih share? Nah, ini Scopus. Ada Scopusnya? Oke, ini tampilan Scopus ya. Lalu kita cari. Nah, kalau kalau nyari Scopusnya, ini kan saya sudah sign in ya pakai account saya. Nah, ini ada Scopus saya. Ada 41 dokumen, terus sudah dicitasi oleh 140. Nah, sekarang kita search. Kita cari yang affiliate. Misalnya affiliate-nya dari Universitas Kiai Haji Abdul Kalim. Nah, ini ada berapa? Cari. Oh, ini ada. Ada 44 dokumen ditemukan. Nah, kita cari lagi misalnya dari home base saya, Universitas Brawijaya. Ada berapa dokumen? 7.561 dokumen. Nah, cari lagi carinya. Universitas Indonesia. 250.000. Wadidaw. UI sampai 250.000 artikel. ITB. Institut Teknologi Bandung. B itu. Ada berapa dia? 19 dokumen, 19.000. Oh, ini mungkin ada dua versi ya, yang berbahasa Inggris sama berbahasa Indonesia. Yang ini kan bahasa Indonesia cuma dapat UGM. Universitas Gadjah Mada. 25.000. Mantap.
Pajajaran. 597.000. Serius. Oh, mungkin dia yang berbahasa Inggris ya, ada University of Pajajaran. Cuma 383. Oke, ganti-ganti. Misalnya University of Sriwijaya coba. 2.000. Kalau diganti Universitas Sriwijaya 3.400. Wes, luar biasa. Ya, itu adalah jumlah tulisan yang diproduksi oleh para peneliti dari kampus yang bersangkutan. Dadiana, Bali. 1.600. Mataram, tes. 1.500. Airlangga, 14.000. Brawijaya tadi berapa? Ini cuma 7 dulu. Brawijaya tadi berapa? Oh, enggak, banyak juga. 15.000. Tuh, kok sama? Ini 7.000. Separuh. Oh, boy. Oke, kita tutup dulu. Balik lagi ke sana. Hmm. Nah, nah kemudian ranking publikasi. Kita perhatikan negara-negara dunia ini dan ranking publikasinya. Ada Cina, ada Inggris, ada Amerika, ada India, dan lain sebagainya. Nah, kalau lihat sebanyak ini, maka ada seperti korelasi ya. Seperti Cina. Cina itu sudah menjadi negara dengan teknologi yang cukup maju. Sebenarnya perang Iran dan Israel ini saya membayangkan Rusia dan Cina itu bergabung. Apa yang akan terjadi? Pasti kan pamer teknologi dong. Pamer teknologi dia. Tapi kan mereka nggak ikut gabung. Oh, nggak disenggol. Kalau sampai disenggol terus ikut terjadi peperangan. Nah, Amerika sok-sokan punya pangkalan militer dibom sama Iran. Hancur semua. Orangnya kocar-kacir. Nah, pertanyaannya ngapain minta lindungin yang dia melindungi diri sendiri aja nggak mampu? Kok bisa-bisanya dia mau melindungi orang lain? Nah, diusir aja mereka harusnya ya. Tolol bayar-bayar, tapi nggak ada guna. Istilahnya kayak satpam di BCA, tapi nggak ada guna, jagain nggak bisa, banknya kecolongan. Eh, nggak usah punya satpam aja. Usir, ganti. Jangan satpam yang jagain. Forum Bekasi Rembuk, FBR. Wah, mungkin lebih, mungkin lebih bisa melindungi. Iya, Mas. Atau Profesor, Protolan Are Ansor. Oke, kemudian
seperti ada korelasi. Semakin banyak publikasi, maka negara-negara itu terindikasi menjadi negara yang maju. Lah kalau judul publikasinya misalnya yang MPI ya, MPI berharap publikasi ke jurnal Scopus, tapi judulnya kayak gini. Manajemen kepala sekolah dalam pengelolaan keuangan madrasah. Aduh. Itu judul apa itu kok berharap bisa masuk Scopus? Karena apa? Di Scopus itu kita sangat memperhatikan novelty, kebaruan. Hal baru apa yang ditawarkan untuk dunia? Ini kan manajemen sekolahan, Pak. Iya, semua juga melakukan. Sekolah kalau nggak ada manajemen ya bubar. Semua melakukan, kecuali ada hal baru. Saya pernah baca ada artikel di Taiwan, itu dia menggunakan ini. Optimasi penggunaan artificial intelligence, AI, kecerdasan buatan, untuk menilai kecakapan guru dalam mengajar. Nah, kan keren. Berarti si AI-nya diberi pengenalan bahwa kemampuan guru mengajar itu jika apa, matanya ke arah mana, berkomunikasi dengan murid, dan lain-lain. Jadi si AI-nya itu ada informasi-informasi untuk mengukur kecakapan guru mengajar di kelas. Dan ini dijadikan jurnal, ya pantaslah jadi jurnal. Hal baru yang luar biasa, yang orang lain mungkin belum bisa melakukannya. Nah kalau isinya tentang hal-hal yang biasa, iya, misalnya ada mahasiswa kita buat jurnal tentang kenakalan remaja di pesantren apa mana gitu. Lah, Yesus ngapain? Ini apa? Apa yang mau ditawarkan? Iya Pak, ini kan kenakalan remaja, perlu kita bahas. Ini namanya bukan jurnal, ini namanya artikel. Artikel buat koran. Nah, itu bener. Artikel buat koran. Dia hanya menceritakan kejadian-kejadian kenakalan-kenakalan di pesantren, lalu dirangkum, lalu kemudian dia sampai ke jurnal. Ya nggak bakal keterima di jurnal. Kalau buat koran lepas mungkin keterima. Tapi kalau buat jurnal, jadi apa yang terjadi? Ada kesalahpahaman tentang penulisan jurnal dan dia menganggap itu sebagai penulisan artikel ilmiah, artikel populer. Indonesia kalau dilihat dari tabel ini ya cukup produktif ya, sampai 44 ribu satu Indonesia. Tapi harus diperhatikan adalah jumlah penduduk kita ini banyak. 275 juta. Sekarang berapa sih jumlah penduduk? Pokoknya banyak lah. Seharusnya para saintis itu melakukan publikasi yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negaranya. Karena jumlah penduduknya banyak. Lalu pertanyaannya, apa motivasi seorang dosen di Indonesia untuk melakukan publikasi ilmiah? Ya, rata-rata hanya untuk keperluan kepangkatan agar menjadi guru besar. Rata-rata itu doang motivasinya. Saya sekarang ini suruh nulis, ya mikir-mikir ngapain sudah guru besar. Sombong, senggol dong. Iya, iya, iya. Iya, buat apa lagi saya udah guru besar saya. Besarnya sih udah. Jadi besar. Nah, ini ada. Rasio penduduk Indonesia usia kerja, usia 15 tahun ke atas, usia SMP, lulus SMP ya. Menurut pendidikannya, rasio penduduk Indonesia di atas ya, di atas 15 tahun. Ya, ternyata tahun 2021 26%, 25% itu hanya lulusan SD. S1, S2, S3 kumpul jadi satu. Itu hanya 8%. Ini jumlah penduduk se-Indonesia nih. Gak banyak. Yang lulus sarjana itu loh cuman 8%. Dan bagaimana yang 8% bisa berdampak kepada dunia di Indonesia, kepada kesejahteraan rakyat Indonesia? Ternyata yang 8% ini aja masih pinjem di pinjaman pay letter.
yang 8% ini aja penghasilannya masih ada yang di bawah UMR. Nah, kan tragis ya. Iya. Oke, kenapa kita sering gagal? Kita sering gagal, bukan kita, Anda maksudnya. Kenapa kamu sering gagal untuk publikasi? Ya, karena kita orang Indonesia budayanya adalah ngomong pandai dah. Ngatain orang, wah jagoan. Gosip, hebat. Tapi kalau disuruh nulis akademik, nah ini acut kadut. Sehingga yang sering terjadi, omongan dia ditulis ulang menjadi teks. Jurnal itu terbatas, misalnya cuma 6 lembar. Bayangkan, 6 lembar. Kalau 6 lembar, isi daftar pustakanya berapa banyak? Kan biasanya cuma 1 lembar, kan dikit banget. 1 lembar itu paling cuma 20 isinya. Nah, terus isi materinya berapa banyak? Jadi ada jurnal ya, ada jurnal engineering science riset itu biaya publikasinya $600. Tapi kalau ada lembar yang lebih dari 6, misalnya ada lembar ke-7 dan 8, maka setiap lembar itu charge-nya adalah $150. Nah, saya tuh pernah submit ke sana, awalnya 6 lembar, setelah direvisi-revisi, jadi 8 lembar. Wah, tambah banyak nih, ada tambahan lagi 2 lembar. Bayarnya banyak, karena ada VAT-nya, ada pajak sebesar 25%. Kalau $1.000 ditambah pajak publikasi di tempat dia 25%, maka ketemunya $1.250. Banyak. Itu kali 16.000 jadi hampir 20 juta. Ya, enggak ding. Satu 15. Iya, hampir hampir 20 juta. Dapat Vario tuh. Second dapat tuh. Iya. Lalu kemudian rendahnya minat penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian. Bukan rendah, nggak tahu salahnya aja, nggak tahu cara publikasi, nggak tahu tempat untuk mendapatkan dana honor sponsor untuk penelitian, nggak tahu caranya. Ya, makanya banyak bergaul. Bergaulnya jangan komunitas NU melulu. Kalau komunitas NU melulu, akhirnya kemampuannya adalah sebatas proposal. Proposal kegiatan. Yang proposalnya sudah di copy pak. Proposalnya sudah di copy paste sejak tahun 1980. Aduh, ampun. Istighfar. Lalu kurangnya penghargaan dan insentif dari universitas atas hasil produk publikasi. Nah, kampus-kampus besar seperti UI, seperti UI, UB itu kalau ada jurnal terbit di Scopus, dia dapat ongkos, dapat reward. Misalnya di tempat saya aja, saya kan NIDA-nya Brawijaya. Q1 itu 50 juta, Q2 itu 25 juta, Q3 itu 20 juta, Q4 itu 10 juta. Ada rewardnya, ada ongkos ringat lah. Jadi kalau terbit itu seneng, terbit. Lumayan, dapat duit tambahan. Buat mahar bagus nih, astagfirullah. Takbir. Tapi ya, menurut kalau versi saya, kenapa kok sering gagal publikasi ilmiah ke jurnal? Biasanya lebih cenderung menyimpulkan bahwa penyebab kegagalan publikasi itu karena kurang ngerti bagaimana cara nulis. Kalau nggak ngerti kan jadinya begitu. Nggak ngerti caranya nulis untuk jurnal dan prosedur pengiriman ke publisher. Ini saya ada jurnal ya, sebentar. Saya matiin dulu. Saya ada jurnal yang sudah minta ini perbaikan. Belum saya perbaiki tapi. Dikasih waktu sampai tanggal 20. Oh, kok lelet internetnya.
Nah, ini. Oke, ini saya ada permintaan perbaikan jurnal. Nah, ini. Mana? Nah, ini. Jebret. Nah, ini ada permohonan perbaikan. Nah, dia bilang, decisionnya adalah major revision. Perbaikan habis-habisan ini, mayor, harus direvisi supaya masuk ke dalam scope jurnalnya dia. Nah, di sini kan coastal conservation planning and management. Lalu ditanya juga apa relevansinya dengan jurnal ini. Lalu dia minta coba hati-hati lagi kalau melakukan. Nah, sebenarnya di sini ada hasil reviewnya, cuman belum saya review, belum saya perbaiki. Karena ini pasti kalau sudah tulisannya major revision, wah banyak nih revisiannya. Belum saya cek, lagi kabut. Ya, ini kapan saya ngirimkannya ya? Sebentar, saya cek dulu. Manuskrip, oh bulan lalu, tanggal 15. Lumayan, berarti cukup cepat dia merevisi. Lumayan, mantap, 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 mantap. Oke, kita balik lagi. Aduh, mana sih? Nah, ini. Jadi kenapa kita gagal untuk publikasi? Kita kurang ngerti bagaimana caranya nulis paper untuk jurnal dan prosedur pengirimannya ke publisher. Bayangkan, ngirim bulan lalu, terus ada notifikasi perbaikan, perbaikan mayor. Waduh, itu sakit hati udah. Lah, perbaikan emosi kita perbaikinya. Terus tidak memahami metode penelitian dengan baik. Metodenya apa, yang dikerjakan apa, terus ditampilkan ke jurnal, ya mesti ditolaknya. Isinya juga lebih terlihat seperti cerita mandiri dan laporan kunjungan. Bahkan bisa disebut sebagai menulis cerpen. Teorinya apa, metodenya apa, nggak nyambung semua. Udah. Sering terjadi gitu. Nah, coba perhatikan dokter di Indonesia. Pada kenyataannya dari 1 juta penduduk di Indonesia hanya terdapat 143 orang dokter. Jumlah dokter nggak banyak. Terus jumlah dokter di Indonesia itu hanya sekitar 75.000. Beda dengan Cina, jumlah dokternya sangat banyak. Maka setiap dokter yang ada, jika menulis publikasi, maka publikasinya sudah sebanyak itu. Cuman masalahnya ya nggak nulis, bukan nggak nulis doang, baca aja nggak. Nggak nulis ya nggak baca, repot juga. Oke. Nah, kalau publikasi di ASEAN, Indonesia cukup lumayan ya, cukup banyak. Cuman pas masa COVID dia turun drastis, nggak ada yang nulis. Bukan nggak ada yang nulis, nggak ada ongkos. Mau nulis apa, semua COVID-COVID kan.
duit riset ya buat ditahan, nggak untuk publikasi, untuk beli beras. Di tempat Bapak dan Ibu sekalian, LPG langka nggak? Aman ya? Masya Allah. Di sini sudah nggak ada LPG. Sulit. Ada yang nimbun mungkin. Nah, istri saya punya warung, punya toko, nggak dijual akhirnya. Habis Pak. Loh, kok habis? Kemarin habis, sekarang habis. Ya, tadi sudah datang, terus tapi habis. Padahal diumpetin, dipakai sendiri, gimana sih? Biasanya jatahnya 50, seminggu 50, ini cuma dikasih 5. Ya, harus ada motivasi yang kuat kenapa seorang dosen harus menulis jurnal sebenarnya. Bukan karena masalah kepangkatan belaka, tapi memang apa sih? Kita ini sebagai manusia paling tidak meninggalkan jejak lah untuk eksistensi bahwa kita itu pernah ada di muka bumi ini. Nah, ada Pak. Masuk. Sisi saya ada Pak. Saya punya anak banyak. Ya nggak gitu juga maksudnya. Tulisan itu akan direkam. Tulisan kita akan direkam. Apalagi sekarang zaman digital. Semua tulisan kita akan direkam oleh dunia. Nah, kalau kita lihat ledakan penduduk di era digital, hasil sensus 2020, pertumbuhan penduduk kita itu sebenarnya tidak terlalu tinggi, hanya 1,25%. Dan penduduk Indonesia terbanyak di Pulau Jawa. Jumlah usia produktif pun 70%. Jumlah lansia hampir 10%. Penduduk dengan pendidikan tinggi akan semakin banyak. Harusnya negara semakin makmur. Ini makmur enggak. Bahkan ada guru di bawah yang honornya di bawah UMR. Banyak nggak? Guru honornya di bawah UMR. Banyak sekali. Banyak sekali, Prof. Iya, tapi yang makan bergizi honornya di atas UMR semua. Penduduk dengan kemampuan serta keahlian tertentu tetapi non degree atau tidak memiliki gelar akademik akan semakin banyak. Iya, karena mereka belajar dari YouTube University. Seperti anak saya masih SD, saya ajarin coding, bikin game. Itu sebentar aja ngajarinnya. Saya kasih contoh, saya suruh lihat YouTube, ini YouTube-nya, nanti baca-baca sendiri, lihat-lihat sendiri. Pagi diajarin, sore sedang bermain game, ciptaan dia sendiri. Ini zaman sekarang ini, kadang sekolah, ya hanya untuk sosialisasi aja sekolah. Selebihnya belajar-belajar sendiri bisa. Nah, mari kita menulis publikasi ilmiah terindeks. Siapkan manuskripnya, perhatikan subjek yang akan disubmit itu seperti apa. Dalam manuskrip jurnal Anda ya, yang merupakan subjek bahasan yang masuk dalam kategori jurnal yang akan dituju. Nah, biasanya dia punya template. Template ini jangan sampai salah, jangan sampai bikin-bikin template baru. Ikuti template yang ada. Kemudian ini ada tugas pribadi. Cari jurnal, terus lihat di SJR dia masuk Q berapa, terus cari tahu berapa biaya publikasi ke jurnal tersebut. Biaya publikasi ke jurnal Scopus itu bervariasi, mulai dari $50, ada yang $150, ada yang $350, ada yang $600, dan seterusnya. Nah, maka cari tahu, gunakan search engine atau cari di SJR, apa itu tadi, belum, tidak harus nge-review. Pokoknya cari dulu jurnal yang kira-kira cocok dengan bahan bacaan Anda. Nanti bisa ditunjukkan ke saya. Nah, kalau Google Scholar, setiap kita mungkin punya Google Scholar ya. Tapi ini Google Scholar saya tahun 2023. Udah lama sekali nih. Ini juga
di Sinta, ini account saya tahun 2023. Nah, ini juga, ini Scopus saya tahun 2023. H indeksnya masih 3, dokumennya cuma 21, terus yang mencitasi ada 31 dokumen. Nah, ini yang terbaru. H indeksnya sudah 6, dokumennya ada 41, terus dicitasi oleh 140 orang. Artinya apa? Dari 2023 sampai 2026, setiap tahun naik satu H indeks. Targetnya sih akhir tahun ini H indeksnya sudah 7 atau 8. Buat apa Pak itu? Ah, ini. Buat apa H indeks? Ada beberapa pendonor riset itu sangat konsen, sangat peduli dengan H indeks. Nah, misalnya ada riset saya tuh yang bisa bisa menerima grant itu jika H indeksnya minimal 7. Nah, kalau nggak sampai 7 ya nggak bisa. Budgetnya pun minimal yang dia akan sebagai pendonor biaya riset itu minimal 150 juta. Nah, bayangkan, ngajar pontang-panting gajinya cuma berapa. Tapi kalau sekali riset, satu judul paling ngerjakannya cuma 2 bulan, 3 bulan, 150 juta. Jauh banget kan? Riset dengan ngajar. Ngajar katakanlah gaji 10 juta lah. Untuk dapatkan 150 juta, butuh 15 bulan. Tapi kalau riset, ya nggak butuh 15 bulan, butuh 3 bulan aja. Riset selesai, duitnya dibayar, publikasi. Ya, makanya kalau ditanya ngapain S3, ya salah satunya adalah untuk melayakkan diri sehingga masuk ke dalam kriteria yang dibutuhkan oleh pendonor penelitian di muka bumi. Ya, banyak dana riset ini di muka bumi ini banyak. Ya, makanya menurut hemat saya, circle pertemanan itu harus digeser. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ya, mau tanya Pak, izin Pak. Monggo. Pak Dokter, ini saya mau tanya, untuk penelitian itu dan jurnal ya, apakah harus linear dengan jurusan kita gitu pada saat S2 atau S3 gitu? Ya. Linear nggak linear itu biasanya hanya dibutuhkan oleh dosen, Pak. Tapi kalau misalnya kita ada penelitian ya, misalnya ini saya lagi ada penelitian tentang eh, kearifan suku Tengger dalam menghadapi resiko terdampak erupsi Gunung Bromo. Saya ada riset tentang itu baru saya usulkan. Itu budgetnya 150 juta. Riset tentang kearifan lokal suku Tengger. Itu hampir nggak ada teknik-tekniknya, hampir nggak ada itu. Hampir nggak ada bidang-bidang saya, tapi saya bisa sebagai opening, saya akan melakukan delineasi terhadap kawasan yang beresiko terdampak bencana. Kalau Gunung Bromo meletus, ada resiko terdampak bencana berdasarkan hasil kajian PVMBG, berdasarkan kajian dari BNPB, dan juga delineasi yang saya desain sendiri. Nanti ini menjadi materi yang akan saya sampaikan kepada eh, audiens di sana, orang-orang di Sudut suku pandang. Tengger. Nah, setiap orang itu memiliki sudut pandang. Ya, sehingga dalam hal ini, kalau pertanyaannya apakah penelitian itu harus linier? Nah, maka jawabannya adalah tergantung siapa yang bayar. Kalau dia mau bayar itu dengan pemikiran saya, kenapa enggak? 150 juta, hello. Itu ceritanya. Tapi kalau dosen, Pak,
Bapak dosen, lalu Bapak ingin meniti karir menjadi guru besar. Itu menjadi bahan pertimbangan si reviewer. Ngecek, Bapak ini apa sih penelitian tentang apa? Wah nih. Cuman sekarang kan syarat Scopusnya cuma 2. Syarat Scopus untuk menjadi guru besar itu cuma 2. Gampang. Nggak seperti saya tuh gila-gilaan sampai 41, ngapain? Cukup 2, Pak. Tapi selebihnya kan saya menggunakan fasilitas penelitian ini tanda kutip untuk mencari uang. Ya, kira-kira demikian Pak jawaban saya. Kalau penelitian pakai NO bisa nggak? Bisa aja kalau ada pendonornya. Di PBNU itu saya pernah ketemu dengan Saya Mbak. kebetulan di ISNU itu pengurus cabang. Kalau di Insuri saya ketua internasionalisasi kampus. Kalau di UIN mantan ketua IKA-nya saya. Ya. Oke. Iya, Bapak bisa pakai nama-nama kampus tadi untuk mendapatkan hibah riset yang ditawarkan oleh pemerintah ataupun ditawarkan oleh lembaga riset swasta. Ya, cuman ya nyari-nyarinya itu yang kadang membutuhkan energi. Misalnya ya JASO, Japan Official Support untuk kebutuhan penelitian itu biasanya menawarkan dana riset yang tidak kecil. Biasanya bisa sampai 500 000 000. Tapi riset-riset mereka kan kompetisi. Yang ngirim proposal ke mereka bisa banyak orang, tapi yang diterima cuma 10 proposal. Yang ngirim 200, yang diterima cuma 10. Berarti kan kompetisi. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita menang dalam kompetisi tersebut? Gitu. Bukan. Nah, yang biasanya yang minim kompetisi itu yang ke kabupaten. Biasanya mereka ya kita ya masalah hubungan kedekatan aja. Bu, apa nggak ada nih kajian-kajian apa kayak di kantor ini misalnya di Bapeda misalnya. Kami siap bantu. Wah, itu banyak biasanya. Atas nama kampus bisa, atas nama yang biasanya yang ada legalitasnya itu atas nama kampus. Oke Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf di sini sudah maghrib. Saya akhiri pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi nanti insya Allah 2 minggu lagi di channel YouTube yang sama. Ini yang rekam siapa nih? Nanti rekamannya dibagi ya. Ya, nanti rekamannya dibagi ya. Pak Ya, Ketua Kos, Pak Jamaludin Rob. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nomor saya punya nggak? Saya tulis di message ya. Ada ya? Nanti WhatsApp ke saya, nanti saya kasih materinya ya. Terima Oke, kasih, mari. Pak. Assalamualaikum. Selesai bajeroknya, dilanjut lapar prof.